gunung-gunung gitu, gunungnya meletus gitu. Oh, lari gambar. Lari itu yang memimpin itu ya kok pas deh gambarnya itu. Iya benar ya Mas. Sampai saya dicari-cari, tanya Mas itu bintang tamu yang dulu mana? Loh kenapa kok? Ini karena ini gambarannya. Aku apa? Tanya aja sama tim kreatif, saya tuh hanya sebagai host, jadi yang nanya. Aku takut keliru aja. Ternyata kejadian. Balik ke Mbak Naomi. Waktu musibah pesawat Sukhoi, dirimu juga mendapat gambaran bahkan seperti ikut dalam pesawat. Is that true? Iya, waktu kejadian pesawat Sukhoi itu posisinya aku lagi di Jogja ya. Aku lagi nggak di Jakarta. Aku lagi ngobrol sama teman-teman aku, tiba-tiba tuh aku ngeliat aku duduk di satu pesawat. Terus pesawatnya itu bukan pesawat komersial, bukan pesawat biasa gitu. Aku duduk di satu pesawat, terus tiba-tiba baru jalan belum lama, aku lihat api, aku ngerasa jatuh kayak gitu. Tapi aku nggak tahu itu kejadiannya apa. Aku sempat bilang sih, ini kayaknya mau ada kejadian nih, aku sempat bilang. Luar biasa. Jadi suatu keluarga Mbak Naomi aja yang punya korban itu, atau dulu-dulunya ada? Atau semua saudara? Sebatas kakek sih nggak ada ya, sebatas uyut gitu nggak ada, cuma aku. Bu Astrid, bicara tentang pesawat Sukhoi yang menabrak Gunung Salak, Bu Astrid kan juga ikut dalam proses otopsi korban pesawat Sukhoi. Bu Astrid punya firasat atau pengalaman seperti apa? Banyak sih pengalaman di tahun 2012 itu ya, dan sebetulnya seperti kayak Mbak Naomi, kalau saya pengen beresin barang atau mau pergi itu kayak mau ada sesuatu gitu. Nah kebetulan terus jatuh, besok langsung telepon dari Jakarta, terus saya terbang ke Jakarta itu ke Kramat Jati. Terus karena kan jenazah masih di daerah Gunung Salak, masih susah kan mengambil, terus kita menyiapkan semua tim, menyiapkan kamar jenazah itu ada beberapa meja otopsi lah. Malamnya itu saya mimpi gitu kalau ketemu salah seorang korban dengan pakaian pilot, pakai baju inisial nama dan namanya inisial lah. Besoknya kan kita bagi satu meja otopsi itu satu dokter forensik lah. Begitu saya buka, loh kok ini yang tadi malam datang, ternyata matching gitu, cocok. Ternyata sampai terakhir pun saya nggak tahu kan keluarga korban siapa aja, nggak tahu. Ternyata beliau tuh datang dalam mimpi, kalau bilang datang dengan orang pemuda gitu, bilang untuk tenang gitu loh. Terus ternyata beliau itu mertua salah seorang musisi kita di Indonesia gitu, dan saya sampaikan ke keluarganya kalau papahnya sudah tenang dengan anaknya yang pertama, padahal saya nggak tahu kalau anaknya itu sudah meninggal gitu. Ya udah, itu aja. Luar biasa. Keistimewaan masing-masing. Sama yang pramugari juga. Jadi dalam mimpi itu saya lihat dia pakai baju merah-merah gitu. Ternyata ternyata saya menemukan itu dia, terus setelah selesai itu ibunya tuh pengennya ketemu dokter forensik cewek. Saya mendandani dengan baju itu. Ternyata setelah saya buka dia sesuai dengan mimpi saya, sama gitu. Wah, gitu. Dan berapa minggu kemudian syuting Mr. Tukul Jalan-Jalan juga datang ke sana. Ternyata di sana itu apa Mas? Auranya luar biasa. Kelihatan mataharinya bersinar enak, pohon tumbuhnya enak, tapi kayak nggak bisa dibayar. Ada cerita nggak Mas? Hah? Ada cerita nggak? Ada. Gimana Mas? Jadi waktu syuting itu, ini ada pohon ini. Saya kan kamera di sana. Jaraknya tak lihat itu ukurannya paling 2 meter lah. Nah pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, sekarang kita lihat pohon yang di sebelah kanan saya. Gitu, kelihatan pohonnya rasanya udah pindah di. Aku pernah lihat Mas. Jadi kayak digulung. Kayak jalan ya Mas. Nih maaf Mas, aku sih mengkhawatirkan mungkin sebetulnya pohon itu memang jauh, tapi kealingan bibir kali Mas. Jadi Lu nggak usah nunjuk ke Vega. Lu mau nunjuk ke gua juga? Kali Mas. Ya enggak ke Vega. Enggak.
enggak pegang. Oh, iya, Mas. Tetep. Oh. Masa kalau nengok kalau kalian ini bunyi dong plak. Rubuh dong bohongnya. Kena bibir saja bisa rubuh. Forensik. Balik karena Mas, sebentar nih intermezzo dikit ya. Mbak Naomi kan bisa lihat ya. Kalau saat sekarang ini ada yang bukan manusia juga nggak yang ikut nonton di Bukan Rahmatan? banyak Di sebelah mana? Kalau di penonton di sebelah mana? di sebelah sini, di dekat tangga sini aku lihat ada perempuan di sini. ini langsung saya berhenti karena di situ bikin orang nggak kerasan. Kebanyakan yang penuh mesti di tengah sana tuh orang jarang. Ya di belakang drum Di juga. belakang drum itu Casper ini nih. Sama ya, Sama. luar Ibu biasa. juga bisa lihat berarti ya, Bu? Gitaran kalau saya nggak lihat, cuman merasakan. Kalau Naomi luar biasa ya. Aku waktu tadi di belakang, aku selalu lihat belakang sini. Jadi kayak ada anak kecil ngintip gitu. Dari bapaknya di sini. Ini sekarang untuk Mbak Naomi. Kalau akhir-akhir ini, wah ini doa juga ini. Nah, nggak apa-apa lah, yang penting positif, ambil positifnya. Iya. Gambaran apa yang Mbak bisa lihat mengenai kejadian yang akan datang? Monggo. Banyak sih kejadian yang akan datang. Banyak kejadian yang akan datang. Dari segi bencana masih ada, dari segi politik juga masih lumayan seru. Terus dari segi keuangan ekonomi Indonesia juga lumayan seru juga. Pokoknya kedepannya itu lebih spektakuler sih daripada sekarang ini. Kita mesti siap-siap. Anu ya. Naik turun gitu. Naik turun. Bakal ada kejadian lagi, kejadian transportasi yang akan terjadi sih. Darat, laut, udara nggak? Udara lagi. Untuk Mbak Naomi lagi nih. Mbak Asli ini pandangannya juga ya walaupun Iya. berbeda cara melihatnya tapi Iya. getarannya juga luar biasa. Sama. Tante ini hebat. Tuh Mas Mat. Ya. Tante ini hebat. Loh. Kenapa tuh Mbak Naomi? Mungkin karena udah punya umur, terus udah sering banyak ngalamin banyak kejadian ya tante, jadi lebih Mata. matang. Seperti ini, ngerenyi. Kamu kerenyi. Ini bahasa Semarang. Yang ngerti hanya Kami hitam. senyawanya saja. Untuk Mbak Naomi, dalam mendapat gambaran masa depan, selain kejadian yang akan terjadi, kabarnya dirimu juga mendapat gambaran tentang dirimu sendiri di masa yang akan datang. Is Oh, iya. that true nih? Wow. Iya. Jadi aku mulai bisa ngelihat diri aku sendiri di masa yang akan datang itu dari aku umur 5 tahun. Jadi dulu itu aku selalu gambar. Apa yang aku lihat itu aku selalu gambar di tembok rumah. Di tembok kamar aku tuh aku gambar. Nanti aku akan jadi seperti ini, aku akan jadi seperti ini, aku akan jadi seperti ini. Nanti akan ada pengalaman ini, aku selalu gambar. Dan aku selalu tarik orang buat dengerin ceritaku. Nanti akan jadi kayak gini loh, nanti akan jadi kayak gini dari aku kecil. Dulu waktu belum tahu kamu anak ini, gue responnya seperti apa waktu cerita itu? Ya itu makanya orang selalu pikir, aku dulu sempat bolak-balik ke psikolog, aku sempat ikut konseling, aku sempat ikut terapi yang di strum, aku sempat ikut terapi gitu karena dipikir ada gangguan jiwa kan kayak gitu. Tapi karena udah apa sekarang udah cukup maju ya, jadi udah Terbukti gitu ya? Kalau saya enggak, udah disorot mata tuh enggak orang sembarang. Oh, iya. Amin, Sa. Semakin menegangkan saja obrolan kita untuk menjalankan suasana, kita sambut penampilan dari dua kopi susu.